Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, terima kasih atas semangatnya. Hari ini masuk semua? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita akan berdoa dulu sebelum melaksanakan pelajaran. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk orang lain. Oke, Mbak Vika, silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah waj'alni minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah pengertian aku, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau yang biasa kita sebut AI. Ada yang tahu tentang AI atau KA atau kecerdasan artifisial? Belum? Belum. Oke, kalau belum silakan dipegang HP-nya, cari yang namanya Google Assistant di HP-nya masing-masing. Ayo, ada atau enggak? Atau dicari di Chrome atau dicari di Google. Kalau sudah nemukan gambarnya, tolong kasih tahu Pak Zen. Ayo, yang mana gambar Google Assistant itu ya? Google Assistant. Google Assistant. Sudah? Oke, coba kasih tahu kan Pak Zen. Apa kamu tahu atau tidak? Oke, betul sekali. Tanpa mencari di halaman layar utama HP-mu biasanya sudah tertera Google Assistant. Singdi. Oke, betul sekali. Ayo, siapa yang belum tahu? Ayo, yang mana Pandi? Belum tahu Pandi? Biasanya ada. Kalau belum ada, silakan ketikkan di Chrome Google Assistant. Oke, yang ini. Nah, ini namanya Google Assistant. Coba ada gambar mikrofon, ya. Anak Dora, gambar mikrofon. Ada ya. Ada gambar mikrofon, silakan dipencet. Oke, dipencet terus. Google Assistant akan mendengarkan apa yang kamu perintahkan. Contoh, kamu ingin memerintahkan apa saja bebas. Silakan, waktunya 10 detik. Tidak punya? Ada. Nah ini. Iya, enggak apa-apa.
Kita ulangi. Oke, perintahmu apa saja, silakan diperintahkan Google Asistennya. Oke, sudah? Sudah? Oke. Sudah? Fandi sudah menemukan? Belum. Oke, ini namanya Google Assistant. Pencet. Oke, sudah ya? Oke. Tolong jawab pertanyaan Pak Janvika. Memerintahkan apa kepada Google Assistant? Apa? Tadi pertanyaannya apa? Oke, apa arti coding? Sudah dijawab? Oke, kamu sama. Oke, Gia. Oh, mencari gambar-gambar pemandangan. Kamu? Perintahkan. Kamu apa, Riki? Tadi resep nasi goreng spesial. Jelas lapar kamu ini ya. Ayo, Reza, kamu memerintahkan apa? Oke, gambar gunung yang sangat bagus. Oke, 7 resep cara memasak nasi goreng. Oke, itu salah satu contoh kecerdasan artifisial yang dibuat oleh Google, yang bernama Google Assistant. Yang kedua, AI atau KA, kecerdasan artifisial, itu bukan lagi karya ilmiah yang dibuat oleh manusia. KA, kecerdasan artifisial atau AI, itu adalah ilmu ya, atau sudah bergandengan tangan dengan manusia di zaman modern saat ini. Contoh, di pabrik mobil Toyota, zaman roh pabrik mobil Toyota, semua pembuatan spare part dari mulai rangka sampai ke ban mobil itu dipakai oleh robot. Robot bisa bergerak dari mana? Dari kecerdasan artifisial. Dimasukkanlah kecerdasan artifisial agar robot-robot itu bisa membuat mobil. Di tahun 1900-an belum ada robot yang bisa membuat mobil buatan dari manusia semua. Ya, ada yang dari kayu, ada yang zaman tahu traktor, gurine ono kayu nih. Ya, sing ditumpaki bapakmu gue ya. Ya, itu ya, sekarang sudah tidak ada lagi. Semua dari besi, semua dari mesin, sudah pakai kombi, ya kan? Gitu. Nah, itu juga ada mesin-mesin canggih yang membuat kombi itu bukan manusia lagi. Sudah banyak pembuat kombi itu dari robot. Lah, di zaman modern yang akan datang, kecerdasan artifisial akan bergandengan tangan dengan manusia, sudah hal biasa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Sebelum kamu besok menjadi programmer yang handal, alangkah baiknya kamu mengetahui dulu konsep dasar kecerdasan artifisial itu apa sih? Kita akan belajar tentang siswa mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial yang meliputi definisi, karakteristik, dan cara kerjanya bagaimana. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, kamu akan mampu mengidentifikasi macam-macam kecerdasan artifisial. Apa saja macam-macamnya. Yang ketiga, mampu menyadari limitasi atau batasan kecerdasan artifisial itu sampai mana sih. Yang terakhir, kamu akan mampu mengintegrasikan etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Selanjutnya, ini adalah definisi kecerdasan artifisial. KA atau AI tadi, teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Pembuatan robot karek nyenet tombol on off. Di zaman tahun 2000-an, robot yang bisa bergerak begini itu sudah canggih.
Tapi sekarang robot bisa membuat robot, atau robot bisa membuat mobil, robot bisa membuat makanan, robot bisa menyajikan makanan. Loh, ya Kak? Iya. Jadi itu ada kecerdasan artifisial di dalamnya. Karakteristik kecerdasan artifisial itu ada 4. Yang pertama, KA belajar dari data. Berarti ada data yang dimasukkan ke dalam KA dan dia akan mempelajarinya. Contoh, kamu buka Gemini Google. Oke, Gemini atau Gemini saja kalau nggak ada. Gemini, oke, Gemini AI. Silakan masukkan data atau masukkan perintah kepada AI atau KA, kecerdasan artifisial, ya. Apa saja silakan kamu masukkan. Tentang kecerdasan artifisial boleh. Atau pertanyaannya kita samakan. Apa yang dimaksud machine learning atau KA belajar dari data? Coba jawabannya apakah sama dengan anak satu dengan anak yang lain? Sudah? Loading, oke. Pasien tunggu nanti. Hasilnya bagaimana? Yang kedua, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Yang dimaksud adalah KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini, KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pada data yang telah dipelajari. Yang nomor 3, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Yang terakhir, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis tanpa ada campur tangan manusia. Kita akan membahas yang pertama dulu, machine learning. Tadi sudah Gemini Google-nya? Loading, oke. Mungkin sinyalnya agak. Oke, silakan diperhatikan. Yang pertama, KA belajar dari data machine learning. Ya. KA tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas. Tetap karena KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Contoh, di sini ada rekomendasi video YouTube. Yang kedua ada data Google Translate. Sebelum di tahun 1900-an, Google Translate itu cuma ada bahasa Inggris. Cara membahasa Inggris kan kata-kata. Di tahun 2025 ada puluhan ribu bahasa. Ada bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Malaysia, bahasa semuanya ada. Dari seluruh dunia, karena dia dimasuki data, Google Translate memasukkan data bahasa-bahasa tertentu. Oke, di sini yang dimaksud KA belajar dari data, karena ada manusia yang memasukkan data tersebut ke dalam kecerdasan artifisial. Karena itu Google sangat canggih. Ya buka Google Translate, Google semualah. Sama cari di internet bentuk apapun, itu pasti ada. Tapi kalau tidak ada manusia yang memasukkan ke dalam situ, dan dia tidak akan sepintar ini. Berarti ada manusia yang memasukkan data ke dalam kecerdasan artifisial. Kalau tidak ada manusia yang memasukkan bahasa-bahasa Jawa, bahasa-bahasa Malaysia, bahasa Madura ke dalam Google Translate juga tidak akan muncul. Kalau kamu tidak sering nonton YouTube, contoh cara memasak nasi goreng, terus mari ngono cara membuat gangsing dari penghapus, ada lagi cara membuat layang-layang slengdor, ada lagi cara membuat layang-layang yang berbunyi itu apa? Namanya layang-layang apa? Gawangan. Layangan yang berbunyi ngoang itu apa jenenge?
Suwangan. Oke, layangan Suwangan lah. Di YouTube semuanya ada. Tapi kalau tidak ada orang yang mengupload video YouTube cara membuat layangan, apakah YouTube bisa menjawab? Tidak. Itu adalah kecerdasan artifisial, ya, machine learning. Tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas. Contoh mesin biasa yang melakukan satu tugas apa? Setrika. Apakah bisa setrika menjawab pertanyaanmu? Setrika, aku ingin tanya. Enggak, setrika. Oke, yang kedua yaitu KA mampu beradaptasi meningkatkan performanya. KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Contohnya seperti aplikasi Google Map. Awalnya mungkin salah memperkirakan waktu tempuh, tetapi setelah lebih banyak orang menggunakan Google Map, jalan yang sama, ia bisa memperbaiki prediksi dan memberikan rute terbaik. Yang kedua tadi, asisten virtual atau Google Assistant. Coba Pak Zen akan memberikan contoh mobil yang terbang karena kesalahan Google Map. Nah, kita lihat di Tol Gresik, Jawa Timur. Inilah detik-detik saat sebuah mobil BMW berwarna hitam terjun bebas dari jalan tol Priok Gresik yang belum selesai dibangun ke jalan raya yang ada di bawahnya pada Sabtu malam 5 April 2025. Dalam rekaman CCTV, terlihat arus lalu lintas berjalan lancar hingga tiba-tiba sebuah mobil melayang dari arah atas. Kendaraan bernomor polisi P805I itu kemudian menabrak pembatas jalan raya dan menghantam tanah dengan keras. Kadit Gakum Satlantas Polres Gresik, Ibda Aswoko mengonfirmasi peristiwa ini. Disebutkan awalnya mobil melaju dari jalan tol yang ada di atas jalan raya. Tanpa disadari, mobil itu memasuki jalan tol yang belum rampung digarap. Alhasil, mobil itu terjun ke jalan raya yang ada di bawahnya. Dari hasil penyelidikan, mobil itu dikemudikan oleh Muhrudi Heru Komandono, warga Surabaya, dan ditumpangi oleh Endang Sri Wahyuni. Keduanya mengalami luka-luka dan segera dilarikan ke RSUD Ibnu Sina Gresik untuk mendapatkan perawatan medis. Pihak kepolisian menyebutkan sopir mobil BMW itu mengaku mengikuti panduan dari aplikasi Google Maps hingga sampai ke ujung jalan tol itu. Oke, cukup. Kita kembali ke materi. Sebentar. Nah, karena peristiwa-peristiwa kesalahan tadi, Google Map bisa memperbaiki dirinya sendiri. Coba kamu punya aplikasi Google Map di HP-mu masing-masing? Di situ silahkan ketikkan Surabaya. Andai-andai kamu akan berangkat dari Tuban, dari sini menuju ke Surabaya. Nanti ada jalan, terus dipencet rute. Setelah rute, mulai. Ada jalan yang berwarna biru, ada jalan yang berwarna orange. Coba kita praktekkan bersama. Ya atau tidak? Pak Zen akan praktek di sini. Maps. Oke. Surabaya, Jawa Timur. Oke. Langsung klik rute. Karena ini di laptop bukan di HP ya. Pak Zen akan mulai dari Tuban ke Surabaya. Setelah itu, setelah rute, kamu akan diberitahukan bahwasanya dari Tuban ke Surabaya
itu membutuhkan waktu berapa menit? Berapa jam? 2 jam 48 menit. Di sini ada 2 jam 50 menit, 2 jam 34 menit, ada 2 jam 29 menit. Tidak sama karena apa? Pak Zen mengetikkan di sini bukan Temandang, tapi Tuban. Jadi titik pertamanya Tuban, Tuban kota. Setelah itu sudah diklik rute, sudah, silahkan klik mulai. Kalau di laptop tidak ada, di HP pasti ada. Mulai. Sudah? Ini gini, masih loading. Mulai, sudah mulai. Silahkan di zoom. Apakah ada gambar jalan warna orange dan warna biru seperti ini? Ada atau enggak? Ada atau tidak? Ada? Sudah mulai? Klik mulai. Coba. Sudah? Silakan diikuti arah-arahnya. Ya. Bentar. Cari jalan yang berwarna orange. Sudah? Ketemu jalan yang berwarna orange? Kamu kemana? Belum ketemu jalan yang berwarna orange? Masa orang ketemu? Ada pasti. Dicari. Oke, sudah ketemu berwarna orange? Sudah ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Jalan yang berwarna biru itu menandakan bahwasanya jalan itu lalu lintasnya lancar. Tapi kalau jalannya berwarna orange itu menandakan bahwasanya lalu lintas di situ ada padat atau banyak kendaraan. Jadi waktunya akan semakin lama. Itu adalah salah satu kecanggihan KA atau kecerdasan artifisial yang disebutkan mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Dulu tidak ada seperti itu. Sekarang sudah diperbaiki lagi. Ada warna orange, ada warna biru. Tahu kalau ada kecelakaan, tahu kalau ada kemacetan. Karena apa? Banyak orang yang menggunakan Google Maps untuk penunjuk jalan. Oke, selanjutnya. Nomor 3, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Contoh, aplikasi cuaca bisa memprediksi hujan berdasarkan pola suhu, kelembapan, dan data sebelumnya. Yang kedua, aplikasi belanja daring seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya bisa merekomendasikan produk yang pelanggan suka berdasarkan apa yang sering dicari atau dibeli. Yang pertama, coba sekarang cuaca di Tuban perkiraannya jam nanti hujan atau cerah. Silakan dicari di Google perkiraan cuaca hari ini. Ayo. Berapa suhunya? Oke. Kok Surabaya? Oh, Temandang. 29 derajat Celcius. Cuacanya mendung, agak mendung dan cerah. Tidak ada hujan. Di bawahnya kamu akan melihat prediksi cuaca di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lah, ini bisa menjadi salah satu data ketika kamu ingin berpergian. Oh, menurut perkiraan cuaca di hari Selasa itu hujan. Berarti
Aku kalau mau pergi kemana-mana sudah siap jas hujan atau sudah siap oh ya, payung. Oh, di perkiraan cuaca hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal berapa ini? Hari Kamis itu hujan rintik-rintik cuma sedang. Tapi di hari Rabu hujannya kok deras ya. Nah, berarti aku harus mempersiapkan jas hujan, mempersiapkan payung karena perkiraan cuaca di sini di hari Rabu hujan. Tapi di hari Jumat, Minggu, Senin kok cerah ya. Lah, ini tapi tidak bisa dipakai acuan bahwasanya di hari Rabu akan terjadi hujan tenanan atau beneran hujan. Ini hanya perkiraan, jadi bisa jadi salah. Mungkin yang hujan Tuban sebelah sana, tapi di sini terang. Ya, pernah seperti itu? Pernah. Mungkin Temandang terang, tapi merak-urak sebagian Sambung Gede hujan deras. Pernah seperti itu? Pernah. Ya, ini karena perkiraan cuaca. Kita kembali ke materi lagi. Itu salah satu karakteristik yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini, KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Contoh, ada HP yang ada fingerprint. Ada yang HP yang ada fingerprint. Oke, kamu memasukkan data sidik jarimu atau tidak? Coba kalau kamu tidak memasukkan, apakah bisa fingerprintnya dipakai? Tidak. Karena itu, KA mampu mengenali pola karena kamu memasukkan data sidik jarimu. Ya cuma sidik jarimu yang bisa membuka HP-mu. Ya atau tidak? Apakah sidik jari orang lain bisa? Tidak. Oke, itu adalah KA mampu, contoh dari karakteristik KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Ketika sidik jarimu kamu tempelkan di HP, HP-mu otomatis akan atau menyala atau membuka kunci. Oke. Itulah anak-anak karakteristik kecerdasan artifisial yang ada 4 tadi. Kita akan memperbandingkan kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Berarti tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa kasihan, tidak punya rasa sedih, tidak punya rasa senang. Jadi kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan sama sekali, tapi hanya mengikuti perintah apa yang diperintahkan oleh manusia. Yang kedua, kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Itu manusia. Yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan. Kalau tidak diberikan programnya, KA tidak akan pintar dan tidak akan bisa menjawab apapun. Karena ada data yang dimasukkan oleh manusia, KA bisa menjawab apapun. Yang ketiga, hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Yang terakhir, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Tapi manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Itu manusia. Ya, bisa memutuskan sesuatu dengan baik. Harus pertimbangan emosi. Sama lagi sedih, berarti kamu memutuskan untuk menangis, tapi KA tidak bisa menangis. Kalau lagi gembira, kamu memutuskan untuk teriak-teriak sambil loncat-loncat. Kalau lagi sedih atau lagi murung, lagi bingung, kamu memutuskan untuk memegang kepala dan memegang rambut. Bingung. Nah, itu keputusan manusia. KA tidak bisa seperti itu. KA hanya melaksanakan instruksi yang dibuat. Selanjutnya, oke, kita akan membahas mesin cerdas dan mesin non cerdas.
Di sini ada contoh mesin cerdas. Pak Zen akan mengeklik mesin canggih. Silakan dilihat. Wah. Oke. Itu yang pertama. Bentar. Yang kedua, mesin cerdas selanjutnya. Oke. Oh, ada sponsornya. Sebentar ya. The work of a law firm is massive. Ini ada di negara Cina. Teknologi yang terus berkembang akan memberikan dampak besar pada cara kita hidup dan bekerja. Beberapa di antaranya diperkirakan akan mengubah dunia di masa depan. Berbicara soal teknologi canggih, maka kita pasti tidak bisa berpaling dari negara Cina. Cina selalu saja menciptakan teknologi-teknologi yang super canggih, dan bahkan beberapa di antaranya sangatlah di luar nalar. Saking canggihnya teknologi tersebut, sampai-sampai mengancam keberadaan tenaga manusia di dunia pekerjaan. Kira-kira teknologi seperti apa ya yang sampai bisa seperti itu? Cina tengah gencar mengembangkan teknologi mutakhir setelah memendam ambisi selama bertahun-tahun untuk jadi pemimpin teknologi di bidang kecerdasan buatan atau AI. Kini Cina mulai mengarahkan perhatiannya pada pengembangan robot humanoid. Beberapa waktu lalu, robot beraja manusia mencuri perhatian para pengunjung di konferensi robot dunia di Beijing, Cina. Insinyur penelitian dan pengembangan X-Robots mengatakan ada pembaruan yang memungkinkan sendi humanoid untuk bergerak lebih alami, memiliki ekspresi wajah hingga gerakan jari yang lebih halus. Robot mirip manusia mendapat pujian dari para pengunjung, sementara yang lain terkejut dengan penampilannya yang sangat realistis. Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Cina telah merilis panduan kebijakan dan pengembangan robot humanoid tersebut. Pemerintah menargetkan produksi robot humanoid pertamanya akan dilakukan pada 2025. Dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah akan mendampingi banyak perusahaan startup yang fokus di bidang robotik, menetapkan standar industri, mengembangkan talenta perakitan robot, dan memperdalam kerjasama internasional. Produsen elektronik nomor 1 di dunia ini akan mengembangkan kulit untuk robot seperti manusia. Teknologi tersebut memungkinkan robot menavigasi sekelilingnya dalam kegelapan dengan modal indera peraba. Kementerian tersebut menargetkan terobosan dalam penginderaan lingkungan, pengendalian gerakan, dan kemampuan interaksi mesin ke manusia. Dalam pengembangan robotik tersebut, diharapkan sudah bisa dihadirkan dalam 2 tahun ke depan. Oke. Pada tahap pengembangan berikutnya, Kalau seperti ini, Cina menargetkan robot humanoid bisa bertindak. Kalau seperti ini, kamu tahu ini robot atau manusia? Mirip banget kan? Iya. Bayangkan kalau kamu 20 tahun lagi, kamu umur berapa berarti? Sekarang berapa? 11. Oke. 20 tahun lagi 31. Robot-robot ini sudah ada di Indonesia pastinya. Dan tantangan yang kamu hadapi adalah robot-robot ini. Tadi bisa apa saja, bisa ngangkat beban ya kan, loncat-loncat baru dikekun. Gak ono kuli maneh, sudah tidak ada pekerjaan kuli, digantikan sama robot. Tadi ngantar makanan ya kan, oh ngantar makan, sudah tidak ada pelayan dari manusia lagi. Jadi lapangan pekerjaan akan menyempit, ya kan? Lapangan pekerjaan akan semakin sempit, semakin tidak ada, ya. Karena digantikan semua oleh robot. Maka dari itu kamu hari ini harus menjadi anak yang cerdas dan bisa membuat robot.
agar kamu tidak ketinggalan ketika sudah zaman semuanya robot. Apakah kamu bisa menjadi pembuat robot, bukan hanya memprotes kebijakan pemerintah karena banyaknya robot? Kamu harus yang membuatnya, kamu harus menjadi ilmuwannya. Biar apa? Lapangan pekerjaan yang menyempit itu bukan halangan untuk kamu. Jadi ilmu pengetahuan yang sangat luas dan bisa membuat robot agar kamu memiliki masa depan yang cerah di zamanmu nanti. Berarti pas zaman seumurannya Pak Jen, robot-robot sudah ada di sini. Mungkin sekolah sudah banyak menggunakan robot untuk membersihkan, ya toh? Untuk menata ruang, untuk sudah ada papan tulis, mengajar, tinggal sering muncullah gambar. Sekarang menggunakan proyektor, besok akan ada papan tulis yang transparan dan tinggal menggerakkan dengan jari keluar sendiri. Pasti itu teknologi tidak akan berhenti sampai di sini dan akan sangat maju. Kalau kamu masih berpikiran, Pak, aku tinggal di desa saja kok. Terus gak ngarah ono robot-robotan ngono. Lah, dulu tidak ada yang namanya kombi. Semua pakai tangan manusia kalau panen, iya kan? Iya. Di 2025 semua sawah pakai kombi. Sopo sing manen? Enggak ada kan? Pekerjaan memanen padi yang dulunya dikerjakan oleh orang-orang tuamu hilang. Ya atau tidak? Lah, ketika kamu 31 atau 20 tahun lagi, ya sama, ada pekerjaan yang pasti akan hilang. Jadi kamu harus cerdas, kamu harus bisa melalui tantangan tersebut, ya. Jadi sudah tidak bisa lagi kalau kamu malas belajar. Oh iya, 20 tahun lagi ku sebentar. 3 tahun lagi perkembangan zaman akan semakin cepat. Uang sudah tidak ada uang kertas, semuanya pakai uang digital. Pak Jen makanya jarang bawa uang cash karena pembayaran semua yang Pak Jen keluarkan ya cuma pakai QRIS. Udah keluar uangnya. Wis nggak bawa uang cash Pak Jen, hanya ada 5.000 buat jajan pentol. Sampai jajan pentol pun nih le pakai QRIS, nggak akan pakai uang kertas lagi. Percaya? Wong Pak Zen sekarang ini sudah jarang pakai uang cash. Lah, itu adalah kecanggihan teknologi. Selanjutnya, ada mesin non cerdas. Mesin non cerdas itu salah satunya ada kalkulator, ada mesin cuci, ada setrika, ada remote TV, dan ada kulkas. Dan banyak sekali mesin non cerdas yang sudah dikembangkan oleh manusia menjadi mesin cerdas. Ono kulkas yang ono layare, tinggal ngeklik suhunya sini. Ada kalkulator yang ada di HP. Sudah tidak ada mesin kalkulator sendiri, ya kan? Kalkulator sudah dimasukkan ke HP. Remote TV, sekarang HP bisa dipakai remote TV, ya kan? Sudah tidak ada pabrik remote TV seharusnya, karena HP pun bisa meremote TV-nya, ya atau tidak? Nah, itu kecanggihan teknologi. Kalau kamu tidak belajar, kamu akan ketinggalan, dan kalau ketinggalan, kamu akan menjadi kaum yang di bawah, bukan kaum yang di atas. Kamu pengen jadi kaum yang di bawah atau di atas? Di atas. Makanya tidak ada waktu untuk bermain, tidak ada waktu untuk tidak mengembangkan ilmu, tidak ada waktu untuk bersantai-santai. Di masa depan yang kamu hadapi itu lebih berat daripada masa depan yang Pak Zen hadapi sekarang. Jadi tidak ada waktu untuk tidak belajar. Lanjut. Ini macam-macam KA yang ada 7. Yang pertama, pemrosesan bahan alami. Yang kedua, pengenalan suara. Yang ketiga, pengenalan suara dan pemrosesan gambar. Tadi yang dicontohkan Reza, dia mencari
gambar melalui suara. Yang keempat, agen otonom, pembuat mobil dan lain sebagainya. Yang kelima, deteksi afektif. Yang keenam, pengembangan data untuk prediksi cuaca dan lain sebagainya. Yang ketujuh, kreativitas artifisial atau KA generatif yang dilakukan oleh Canva untuk membuat poster-poster digital. Oke, ini adalah cara kerja KA. Dari mulai data atau perintah, pertanyaan, teks, gambar, dimasukkan ke pelatihan model yang bernama algoritma KA. Selanjutnya menghasilkan prediksi, output, dan lainnya, yaitu keputusan, hasil karya seni, prediksi, dan saran. Itu sudah kamu praktekkan tadi. Contoh, dari Google Gemini kamu menanyakan cara membuat nasi goreng. Nah, pertanyaan dimasukkan, diproses oleh pelatihan model atau algoritma, menghasilkan cara-cara pembuatan nasi goreng. Kamu sudah praktek tadi ya. Limitasi kecerdasan artifisial. Diperhatikan, meskipun KA telah berkembang pesat seperti tadi, yang bisa melakukan sesuatu hal apapun itu dalam berbagai bidang teknologi, teknologi ini masih memiliki keterbatasan, banyak keterbatasan. KA seringkali dianggap sebagai sistem yang sangat cerdas, tetapi banyak kenyataannya ia hanya mampu melaksanakan tugas tertentu berdasarkan pola yang telah dipelajarinya. KA tidak memiliki pemahaman sejati seperti manusia dan masih bergantung pada data yang diberikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh KA agar dapat menggunakannya lebih bijak. Berarti kalau kamu menggunakan Gemini Google, menggunakan ChatGPT atau yang lain sebagainya, jangan percaya 100%. Kamu harus mencari kevalidan data tersebut yang diberikan oleh AI atau KA ya, di manusia, ditanyakan kepada guru, ditanyakan kepada orang-orang lain yang lebih tahu. Ini apakah benar data ini? Kalau benar, berarti KA sudah memiliki data tersebut. Tapi kalau salah, berarti KA belum memiliki data tersebut. Gemini Google tahun 2020 itu belum bisa ditanyai soal agama. Sekarang sudah bisa, karena sudah banyak yang dimasukkan datanya soal-soal agama. Tapi belum tentu 100% benar data yang dijawab oleh ChatGPT atau KA yang lain. Ya, berarti harus di cross check terlebih dahulu. Etika kecerdasan artifisial, ada 4 prinsip penggunaan KA. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, adil dan non-diskriminatif. Yang keempat, akuntabilitas. Yang kelima, privasi. Jadi, sebelum kamu menggunakan KA secara masif, ya, secara sering, kamu harus memiliki 4 prinsip etika penggunaan KA. Yang pertama, pembuatan keputusan oleh KA harus dapat dijelaskan. Kalau kamu mau memasukkan data, itu harus dijelaskan benar-benar data yang benar. Jangan data yang salah yang kamu masukkan. Yang kedua, akuntabilitas, pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan KA. Yang ketiga, adil dan non-diskriminatif, menghindari bias dalam algoritma KA. Yang keempat, privasi, menggunakan tanpa melanggar hak pengguna. Jadi menggunakan KA untuk contohnya untuk membuat buku. Nah, buku itu dari KA semua. Itu mengandung hak cipta, melanggar hak cipta. Dan yang terakhir, thank you. Di kegiatan ini, Pak Zen ada tugas untuk aktivitas dan lembar kerja yang kamu pahami. Silakan nanti setelah ini dikerjakan. Ada 10 soal, satu soal poinnya 10. Jika kamu bisa, berarti bisa semua, berarti nilainya 100. Pak Zen bagikan, dikasih nama dan kelas.
Nih. Ya. Silakan dijawab. Waktunya 5 menit. Hanya 10 soal. Karena tadi sudah dijelaskan panjang dan lebar. Kita akan membahas sedikit tentang apa yang tadi kita pelajari. Yang pertama tadi karakteristik kecerdasan artifisial. Ada berapa tadi? Ada 4. Yang kedua ada macam-macam kecerdasan artifisial. Ada mesin non cerdas dan mesin cerdas. Terus ada cara menggunakan kecerdasan artifisial dan etika penggunaan kecerdasan artifisial. Sebelum Pak Zen akhiri pelajaran hari ini, silakan tugasnya dikumpulkan ke depan. Oke, sudah diberi nama? Sudah diberi nama? Oke, sudah dikasih nama? Oke, kalau sudah, alhamdulillah. Oke, sebelum Pak Zen mengakhiri, Pak Zen punya permainan, yaitu permainan pengenalan pola. Pak Zen sudah mengasih tahu caranya kemarin, karena kemarin pelajarannya adalah berpikir komputasional. Sekarang permainannya adalah di blok Li level 6, dan siapa yang mampu mengerjakan silakan maju ke depan, atau nanti tak bantu untuk mengarahkan. Kelompok putri atau kelompok putra, angkat tangan, bekerja sama. Putra? Oke, putra dulu. Putra dulu, silakan maju ke depan, ke sini, enggak apa-apa. Oke. Yang pertama adalah to the left atau contoh. Pak Zen akan mencontohkan. Kalau ini digerakkan, dia akan ahead, to the right atau to the left. Bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan. Contoh. Ketika Pak Zen bergerak maju terus repeat until do. Setelah itu memasang if to the left di atas. Terus memasukkan belok ke kiri, apakah yang terjadi? Contoh. Set, jalankan program. Oh, nabrak. Berarti jika ini ke kiri, belok ke kiri, dia akan belok ke kanan, terus repeat bergerak maju. Yang pertama ada apa? Yang pertama bergerak maju. Oke, bergerak maju. Kita. Terus maju lagi. Left itu ke kiri, to the left. Ini biru. Bisa atau enggak? Oke. Terus sebelah kiri. Terus satu blok tersisa. Repeat until di mana?
Ini atau di semua? Di sini? Atau semua? Oke, coba. Tempatkan pemain kembali pada awal rabinya. Ayo. Salah. Ayo. Hapus. Hapus semua. Oke. Selanjutnya. Maju. 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 Terus belok kiri. Habis. Yang perempuan siap-siap ya. Hapus. Oke. Kesempatan terakhir untuk regu laki-laki. Maju. 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 Repeat until do. Ini. Di bawah atau di atas? Bawah, terus. Repeat until do di sini. Sini. Sudah? Kita riset dulu. Salah. Perempuan silakan maju. Ayo pecahkan. Ayo kita pecahkan bersama. If pet to the left, do. Sebuah blok if akan melakukan sesuatu hanya bisa kondisi benar. Coba belok kiri jika ada jalan ke kiri. Nih. Sebuah blok if akan melakukan sesuatu hanya jika kondisi benar. Coba belok kiri jika ada jalan ke kiri. Kalau ini di ke kiri, kalau ini di ke kanan, dia akan berubah ke kanan. Oke, sudah paham? Silakan yang pertama. Ada 5 blok tersisa. Gerakan manusia itu ke tujuannya. Ayo. Maju. Bergerak maju. 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 Kiri. 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 Repeat. Dah. Coba, Pak. Oke, kita coba. Ketabrak. Salah. Level 6. Jika ini belum selesai sampai level 10 ya, level 6 saja. Silakan diselesaikan. Ayo. Mau ganti panda atau ini saja? Oke. Ayo. Ini adalah belajar coding.
Repeat until ke ini, do. Yang biru itu kanan atau ke kiri, Pak? Ke kiri. Left itu kiri, nak. Repeat. Block if akan melakukan sesuatu hanya jika kondisi benar. Coba belok ke kiri jika ada jalan ke kiri. Perhatikan ininya. Sebuah block if itu ini melakukan sesuatu hanya jika kondisi benar. Coba belok ke kiri jika Anda jalan ke kiri. Ayo 3 kesempatan, nanti Pak Jen juga akan mencoba. Repeat. Until do. Repeat until do itu artinya mengulangi lagi sampai ke garis finish. Itu pentingnya kamu bisa bahasa Inggris ya. Ayo. Maju lagi. Oke. Repeat. Oke. Iya benar. Ayo. Maju. Even to the left. Kalau ini tidak bisa yang laki-laki ya. Ayo apa lagi? Tidak mau. Ayo. Ayo lupa. Ayo. Bergerak majunya di mana? Di situ. Tengah. Nah. Oke. Belok kiri. Tengah. Oke. Kiri. Repeat until di mana? Kiri. Oke. Kita coba bersama-sama jalankan program. Apakah bisa? Oke. Oke. Salah. Yang laki-laki silakan. Yang laki-laki silakan dicoba kembali. Sekali lagi. Ayo dipikirkan dengan serius agar bisa. Ayo. Yang pertama adalah bergerak maju. Oke. If path to the left, do. Belok kiri. Oke. Maju. Di mana? Bawah. Oke. Sudah? Jalankan program. Oke, salah. Oke, silakan jawab di sana saja. Maju. Oke. Ifat. Oke. Belok kiri. Oke. Oke. Coba kita jalankan program 1, 2, 3. Apakah betul? Oh, apakah betul? Oke. Oke, kalian menyelesaikan ke level 6. Besok ketika pertemuan pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, boleh duduk. Akan Pak Jen tambahi lagi ke level 7. Oke, anak-anak hari ini belajar tentang kecerdasan artifisial dan coding. Cukup hari ini sih. Cukup sampai di sini. Semoga apa yang Pak Jen sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian menjadi generasi emas di Indonesia emas. Ya, amin. Jadi
Di sini ada kata-kata dari Pak Zen. Di akhir, kekuatan kemauan ibarat orang buta yang kuat yang bisa mengangkat orang bodoh yang bisa melihat. Dimaknai bahwasanya kekuatan kemauan asal kamu mau, asal kamu punya semangat, udah semangat dan mau belajar, kamu akan ibarat orang buta. Kamu seorang orang buta bisa mengangkat orang yang bisa melihat tapi orangnya bodoh. Jadi bisa menjunjung tinggi orang yang bodoh tapi bisa melihat. Kalau kamu mau, jadi pelajarilah semua ilmu pengetahuan di dunia ini. Jadilah generasi emas di Indonesia emas. Oke, cukup sekian dari Pak Zen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.